Baik, selamat pagi adik kami sekalian, anak didik kami Sekolah Cahaya Negeri dan anak-anak kami yang ada di Kabupaten Dairi. Hari ini kita masuk yang namanya kimia. Ya, hari ini kita masuk yang namanya pelajaran kimia kelas 10. Hari ini kita berbicara yang namanya persamaan reaksi anak didik kami. Jadi nanti tolong perhatikan, konsentrasi, dengarkan dengan baik anak didik kami yang ada di Kabupaten Dairi, gitu ya. Kalau nanti tidak bisa didengarkan dengan baik di radio, bisa nanti dibuka YouTube, yaitu Get FM TV ya, YouTube Get FM TV. Jadi anak didik kami dan adik kami Kabupaten Dairi, hari ini kita kembali program SCN Mengajar bersama saya Bercius Purba. Baik, kita mulai berbicara persamaan reaksi. Ini yang sangat topik yang sangat penting yang perlu harus kalian ketahui, karena persamaan reaksi ini di mana-mana nanti akan keluar di kimia, anak kimia. Jadi semangat, serius gitu ya. Ini persamaan reaksi, kita mulai, oke ya. Baik. Jadi anak didik kami berbicara persamaan reaksi. Persamaan reaksi itu namanya persamaan, menandakan lambang atau simbol suatu reaksi kimia. Jadi lambang suatu simbol atau reaksi kimia itulah persamaan reaksi. Maka anak didik kami nanti kalau persamaan reaksi itu adalah misal kayak gini, adalah A ditambahkan dengan B lalu menghasilkan yang namanya C ditambahkan yaitu D. Ini persamaan reaksi seandainya. Maka A ditambah B ini dikatakanlah dia sebagai reaktan, gitu ya. Reaktan R Bapak singkatkan. Lalu C ditambah D ini dikatakanlah sebagai yang namanya produk. Apa reaktan itu? Reaktan itu adalah zat yang bereaksi, gitu ya. Lalu produk itu adalah hasil dari yang namanya reaksi. Jadi reaktan yang di sebelah kiri, maka produk yang sebelah kanan, gitu dia kan ya. Jadi itulah dikatakan yang namanya persamaan reaksi. Maka sebelum kita melihat reaksi, di kami kalau seandainya adalah unsur X, gitu ya. Lalu di sini di depannya Bapak misalkan di sini A, lalu di sini yang di bawahnya ini adalah B. Apa nanti keterangannya? Bahwa A ini dikatakan nanti sebagai koefisien reaksi. Koefisien ya. Koefisien daripada nanti dikatakan adalah unsur atau zat. Ya. Jadi ini A, angka yang di depan. Yang di belakang ini dikatakan nanti sebagai yang namanya lah X daripada zat itu, gitu ya. Unsur itu, gitu dia. Jadi nanti anak didik kami ketika ada persamaan, ini tadi ya reaktan ya, ini produk, maka ketika ada persamaan reaksi, yang paling penting itulah menetralkan. Kan dulu reaksinya setara, gitu ya. Jadi gini, kalau anak didik kami nanti, kalau ada A ditambah B menghasilkan C tambah B, ini persamaan reaksi, maka yang paling penting itu dikatakan nanti adalah setarakan reaksinya, ya. Ya, setarakan reaksi. Bagaimana menyetarakan reaksi itu? Itu gampang. Syaratnya hanya satu, ada diri kami, yaitu adalah jakir, ya. Bahwa jakir nanti dikatakan sama dengan yang namanya jaka. Setarakan reaksi. Jakir sama dengan jaka, bahwa anak diri kami, apa jakir ini? Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan, gitu dia ya. Jadi harus jumlah atom di kiri dan sama jumlah atom di kanan. Dengan cara apa? Maka nanti kau tambahkan aja itu, maka pasti reaksinya setara dengan yang namanya jaka dan jaka. Ada dua cara nanti menyetarakan reaksi. Ada secara langsung, ada yang dia secara pemisalan, gitu ya. Kalau saudara pemisalan ini bagian diri kami agak susah mengapakan. Kalau sudah nanti agak pintar, itu tidak perlu lagi pakai pemisalan, langsung ya. Jadi reaksi setara apa rupanya Pak yang paling penting gitu ya? Ketika reaksi setara
maka nanti anak didik kami akan terjadi yang namanya perbandingan yang terjadi nanti yang terjadi atau homo dikatakan gas ya, homo gas gitu ya. Ini nanti mol ini akan kita bahas ya. Jadi contoh, kalau seandainya Bapak buatkan contoh adalah reaksi yang namanya N2 gitu ya, ditambahkan dengan yang nama 2, lalu menghasilkan yang namanya lah NH3 gitu ya. Lalu anak didik kami ini dikasih tahu di sini A, dikasih tahu di sini B, ini C, lalu ditanya berapa nilai A, B, C. Gitu ya. Maka anak didik kami ini nanti langkah pertama kita cari dulu ya gini ya. Maka jawab gitu ya. Maka anak didik kami yang di N2 dan H2 ini dikatakan sebagai reaktan atau produk. Maka sebagai reaktan. Kenapa? Karena posisinya di kiri. Maka dikatakan sebagai apa? Produk langsung gitu ya. Oke. Ditanya A, B, C gitu kan kami ya. Kalau gini, kalau ya di sini B, ini unsur yang perlu kita serahkan. Dia karena ini indeksnya 1. Unsur N. Lalu unsur H dan C, kalau unsur H 2B sama dengan 3. Lalu pakai pemisalan dari kami. Misalkan ya, A itu anggap aja selalu 1. Ya, misalkan A selalu 1. Jadi nanti pun persamaan apapun dia, misalkan aja A1. Masukkanlah ke sini. Menjadi 2 kali 1 sama dengan C. C berapa? 2 gitu ya. Jadi A-nya tadi 1, C-nya 2, sudah dapat C-nya ya. Masukkanlah ke sini. Maka menjadi 2B sama dengan 3C. C-nya tadi berapa? 2 gitu. Di kanan berapa? Indeks kalikan dengan koefisien. 2 kali 3 tetap juga 6. Maka sudah setara. Maka berapa nih A-nya tadi? Dapatlah 1 B. Maka reaksi yang namanya adalah H2O. Kalau Bapak misalkan ini A ya, ini B, 2C. Itu dia. Itu dulu untuk 1, 2. Akan yang namanya O. Setengah kita buatkan H2O menjadi ditambahkan setengah kali 2 itu dikatakan menyetarakan persamaan reaksi pakai pemisalan. Kalau ya, maka A-nya jadi berapa A-nya? Bukan jadi 1 lagi ya. Menjadi A-nya sama dengan 2. Yaitu C-nya menjadi 2. H2 tadi tambah O2 menghasilkan H2O. Gitu ya. Maka kalau hanya di kiri 2, di kanan kan enggak. 2 maka 2 gitu ya. 2 kali 2. Ini anak didik ya. Volume dan tekanan. Di soal-soal yang namanya SBMPTN dan berapa jumlah S. Oke, tengok ya. Koefisien ini kan S kan A, indeksnya 1 ya. Koefisien ini kan S kan A, indeksnya 1 menjadi A dikali 1 itulah A. Kalau S di kanan, C dikali 1, maka sama dengan ini adalah C gitu ya. Kemudian O di kiri, perhatikan. B di koefisiennya kan B. Indeksnya kalikan menjadi berapa? 2B. 3C ya. Misalkan tadi seperti Pak bilang tinggal masukkan aja. Maka kita tulis di kami
Persamaan menggunakan angka L2SO3. Inilah nanti adik kami untuk mencari dan menyatukan nilai A, B, C pada persamaan reaksi kimia. Sebentar lagi Bapak akan buat nanti contoh seperti ini. Maka kita dengarkan dulu satu lagu supaya kita terhibur anak didik kami ya. Tetap di channel ini, tetap perhatikan. Kalau tidak mengerti nanti bisa ditanya Bapak langsung. Oke, kita dengarkan sebuah lagu supaya kita agak terhibur anak didik kami.